Apa sih yang ada di pikirannya para cowok ketika sedang menjalankan HTS atau hubungan tanpa status? Bedakan ya teman-teman dengan tahapan PDKT. Hari ini kita pengen bahas nih, misalnya kalau kalian udah deket gitu ya, dekatnya udah lama, udah berapa bulan gitu ya, udah sampai bulanan, dan kamu juga sudah memberikan signal-signal yang positif, tapi kok si dia sama sekali belum ada tanda-tanda untuk menuju ke arah yang lebih serius, memberikan kamu status sebagai pacar. Kalau ini yang ada di pikiran kamu kepingin tahu apa sih, gimana sih isi otak si cowok itu? Yuk kita simak video hari ini. Kita mau ngebahas 5 hal yang mungkin ada di pikiran para cowok ketika menjalankan HTS. Halo teman-teman, selamat datang di channel Clara Angelin. Channel ini ngebahas apa aja sih? Satu, ngebahas tentang self-image ya. Dan yang kedua ngebahas tentang relationship. And also about manifesting the relationship that you want. Oke, so teman-teman, kita kepingin tahu nih. Di video sebelumnya, ya jadi kita pernah ngebahas tentang HTS. Nih, cek di video sini ya teman-teman. Apa sih untungnya HTS? Dan gimana kalau kamu dikategorikan sebagai HTS itu seperti apa? Nah, hari ini kita mau ngebahas yang berbeda. Kita pingin ngebedah isi otak para cowok ya. Kalau misalnya ada ketertarikan gitu ya, nih cowok tertarik, terus kayak gitu udah mulai PDKT gitu kan ya. Terus PDKT-nya udah sukses. PDKT itu dikatakan sukses kalau apa teman-teman? Kalau si ceweknya juga apa? Juga memberikan signal-signal positif gitu ya. Nah, kalau kamu cewek yang nonton video ini, kamu pasti mikir, gue dideketin, terus gue udah kasih signal-signal positif, betul ya? Seharusnya tahap selanjutnya dong, tahap selanjutnya apa? Ditembak gitu ya, dor gitu ya, mau nggak lu jadi pacar gue? Kurang lebih kayak gitu. Tapi tunggu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ya kan? Udah sampai masuk bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, kok dia nggak nembak-nembak juga? Ini cowok kok ngegantung gue? Nah, apa sih alasannya si cowok ini masih ngegantung kita? Kita kepengen tahu dong, sehingga ketika kita tahu, kita bisa ngambil keputusan, mendingan gue lanjutin, gue kasih ultimatum, atau gue stop. Betul? Nah, yang pertama, yang kemungkinan ada di pikiran si cowok, dia itu bukannya PDKT beneran sama kamu. Oh my god, it's a hard truth. Ya, hard truth ya. Kadang-kadang realita itu menyebalkan ya teman-teman. Dia itu cuman nyaman ya. Nyaman, cuman sayang, tetapi bukan cinta. Ya, teman-teman. Bukan berarti pacaran itu yang terbaik juga sih teman-teman. Jadi kita harus lihat motivasi pacaran itu apa gitu ya. Banyak nih motivasi pacaran. Saya pernah bahas di videonya di sini. Tapi teman-teman, ketika seorang cowok nih ya, dia itu cuman merasa nyaman sama kita ya. Dan apalagi kalau kamu sudah memberikan terlalu banyak gitu ya. Sudah memberikan terlalu banyak, dia jadi nggak merasa perlu memberikan kamu status pacaran ya. Makanya batasin teman-teman ya. Ketika kita masih PDKT ya, perlakuan apa yang boleh dan nggak boleh itu kita mesti ada boundariesnya. Jadi jangan sampai nih ya, hal-hal yang seharusnya bisa kamu nikmati di waktu pacaran aja, itu kamu berikan ketika kamu masih PDKT ya. Misalnya apa? Nggak usah jauh-jauh deh ya mikirnya ya, teman-teman jangan yang jauh-jauh. Ya misalnya nih, pegangan tangan. Kalau PDKT mungkin dibatasin teman-teman. Ya, pegangannya sebentar aja, sentuh-sentuh. Tapi jangan pegangan beneran ya. Ketika kamu misalnya masih PDKT aja kamu udah pegangan, udah pelokannya udah mesra, terus ngapain juga pacaran gitu kan ya. Makanya kamu harus tahu batasan atau boundary-nya ya. Kemungkinan kedua teman-teman, dia masih ragu akan perasaannya kepada kamu ya. Ada juga cowok-cowok yang istilah kata nih, gue suka, tetapi gue nggak tahu apakah gue beneran cocok sama dia. Nah, ini yang mungkin bisa menyebabkan dia jadi maju mundur ya. Kenapa dia bisa maju mundur seperti itu? Bisa masih ragunya itu bisa juga karena dia mungkin pernah pacaran sebelumnya dan trauma ya. Trauma nggak berhasil dan putusnya itu nggak enak. Sehingga dia juga punya apa ya? Punya ketakutan untuk komitmen terhadap pacaran ini. Dan apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah kita menunjukkan bahwa we're not the same. Ya, nggak semua cewek itu sama gitu loh. Jadi kita juga bisa memberikan experience yang berbeda. Istilah kata nih, mungkin kalau dulu ceweknya ya apa emosional atau toxic, I'm different ya. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah memberikan reassurance kepada dia bahwa I'm different. Tunjukin sama dia, oke? Nah, yang berikutnya teman-teman, jangan-jangan dia masih
kamu masih ada di status HTS karena kamu itu cuman pelarian. Nah, ini benar-benar truth yang menyebalkan banget ya teman-teman. Makanya saya selalu punya batasan seperti ini. Kalau kita mau dekat sama seseorang, pastikan bahwa dia nggak terlalu dekat masa waktunya dengan setelah putus dari the relationship yang before. Misalnya nih, saya pernah tanya gitu para cowok dan juga para cewek gitu, kita survei kecil-kecilan. Menurut lo kalau baru putus pacaran, terus tiba-tiba mantan lu besokannya, minggu depannya atau bahkan bulan depannya udah pacaran lagi, lu rasanya gimana? Kayaknya ditusuk gitu ya teman-teman ya. Nah bisa jadi itu juga cuma pelarian gitu ya. Kalau nggak pelarian selingkuh sebelum putus gitu kan. Tapi jangka waktu yang kurang lebih aman itu adalah 3 bulan. Jadi, nah kalau misalnya nih cowok ngedeketin kamu, PDKT-in kamu terlalu cepat waktunya dari dia putus dengan hubungan yang sebelumnya, wah ini hati-hati teman-teman. Dan setelah dia ngedekatin kamu, dia nggak pernah kasih kamu status berbulan-bulan, ya. Bisa berarti itu kamu hanya sebagai pelarian aja. So, pertimbangkan teman-teman. Yang berikutnya, memang dia mungkin belum ingin pacaran. Dia cuma nyaman ada dekat kamu. Apalagi kalau kamu sudah memberikan semua eksklusivitas sebagai seorang pacar. Misalnya, apapun diperhatiin, makannya diperhatiin. Terus udah gitu, apalagi ya pokoknya kamu memperlakukan dia seperti pacar, ya kan? Kalau dia kesulitan, kamu yang duluan datang. Nah itu kan perlakuan seperti pacar, ya kan? Terus you always available for them. Lah, ya jadi yang salah di sini apa? Ya coba kita perbaikin dari diri kita dulu. Tapi kalau memang setelah kita perbaikin dan dia juga masih nggak siap untuk pacaran, ya sudah, kamu sudah tahu apa langkah selanjutnya yang kamu harus lakukan. Last but not least, kemungkinan dia masih mempertahankan status HTS karena dia sedang melakukan seleksi. Artinya, you are not the only one yang sedang in HTS relationship dengan si dia. Nah, teman-teman, untuk yang hal yang satu ini, hati-hati sekali teman-teman. Makanya punya batasan atau boundaries yang jelas antara apa yang masih bisa dan boleh dan yang kamu lakukan di HTS, dan pisahkan dengan ketika kamu pacaran ya. Termasuk dengan tentang pegangan tangan, ciuman, dan juga perhatian. Seberapa besar perhatian dan komitmen yang bersedia kamu berikan kepada dia itu dibatasin. Karena banyak sekali kisah-kisah yang sedih banget teman-teman. Kita udah kasih perhatian yang sangat lebih dan kita udah istilah kata nih, wah udah gimana banget, tetapi ternyata nggak pernah jadi pacaran seperti yang pernah kita bahas di video ini sebelumnya. Oke teman-teman, so sekarang kamu ngerti kan gimana isi otak, isi hati, dan isi pikiran si cowok kalau selama ini dia masih mempertahankan status HTS. Kalau video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman, jangan lupa untuk di like, di komen, dan subscribe teman-teman, dan juga disebarin ya. Dan cek video kita yang lainnya juga di channel ini tentang relationship, tentang self-image, dan tentang healing. Saya dengan Clara Angeline, and always remember this, you're beautiful and precious just the way you are. And I send all my love for you, and have a great day.